Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aisyah Baidah. Saya Lutfi Khairunisa Putri. Saya Syafa Anaya Tristi. Saya Karisa Fitra Madani. Ibu Namira akan membuka usaha salon kecantikan yang diberi nama Namira Beauty and Spa. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2023. Pada tanggal 2, Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa uang tunai senilai 400 juta rupiah dan peralatan salon senilai 200 juta rupiah. Lalu pada tanggal 4 dibeli beberapa perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut senilai Rp1.300.000. Pada tanggal 5, sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar Pada tanggal 5, sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar Rp40 juta. Pada tanggal 7, diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp2.600.000. Pada tanggal 10, dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga Rp1.200.000 per unit. Baru dibayarkan Rp1 juta dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Pada tanggal 13, telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai Rp1.800.000. Baru diterima sebesar Rp1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan. Pada tanggal 16, diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp1.300.000. Pada tanggal 17, dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 21, dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga Rp4 juta. Di tanggal 2, uang tunai itu berarti kas bertambah di debit sebesar Rp400 juta. Peralatan salon juga bertambah di debit sebesar Rp200 juta. Kas dan peralatan salon itu adalah modal usaha, jadi Rp400 juta ditambah Rp200 juta, yaitu Rp600 juta. Jadi modal usaha bertambah di kredit sebesar Rp600 juta. Lalu di tanggal 4, perlengkapan salon bertambah di debit sebesar Rp1.300.000. Dan kas berkurang karena membeli perlengkapan salon. Kas itu kan berkurang di kredit. Jadi, kas berkurang di kredit sebesar Rp1.300.000. Lalu di tanggal 5, biaya sewa bertambah di debit sebesar Rp40 juta. Dan kas berkurang karena membayar sewa. Jadi, kas berkurang di kredit sebesar Rp40 juta. Lalu di tanggal 7, kas bertambah karena menerima pendapatan. Jadi kas bertambah di debit sebesar Rp2.600.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp2.600.000. Lalu di tanggal 10, 1 sofa harganya kan Rp1.400.000. Nah, ini beli 2. Jadinya Rp1.200.000 dikali 2, hasilnya Rp2.400.000. Kasnya berkurang karena membayar semacam DP gitu. Kas kan berkurang di kredit sebesar Rp1 juta. Lalu karena nggak membayar lunas berarti ngutang. Rp2.400.000 dikurang Rp1 juta, hasilnya Rp1.400.000. Jadi utang bertambah di kredit sebesar Rp1.400.000. Lalu di tanggal 13, kas bertambah sebesar Rp1.200.000 karena baru menerima sebesar Rp1.200.000.
Dan karena pelanggan belum membayar lunas, berarti piutang. Piutang bertambah di debit sebesar 600.000. Dan pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 1.800.000. Lalu di tanggal 16, kas bertambah karena menerima pendapatan jasa. Jadi kas bertambah di debit sebesar 1.300.000. Dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 1.300.000 rupiah. Lalu di tanggal 17, listrik, air, dan telepon bertambah di debit sebesar 1.500.000. Dan kas berkurang karena digunakan untuk membayar listrik, air, dan telepon. Jadi, kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Lalu, di tanggal 21, komputer bertambah di debit sebesar 4 juta rupiah. Lalu, karena tidak dibayar lunas, yaitu secara kredit, berarti ngutang. Jadi, utang usaha bertambah di kredit sebesar 4 juta rupiah. Lalu, di tanggal 22, karena utang dilunasi, jadi utang berkurang. Utang itu berkurang di debit. Jadi, utang berkurang di debit sebesar 1.400.000 rupiah. Dan kas berkurang karena untuk melunasi utang. Nah, kas itu berkurang di kredit. Jadi, kas berkurang di kredit sebesar 1.400.000 rupiah. Lalu, di tanggal 24, printer bertambah di debit sebesar 800.000 rupiah. Dan kas berkurang untuk membayar printer. Jadi kas berada di posisi kredit sebesar 800.000 rupiah karena berkurang untuk membayar printer. Lalu di tanggal 27 kas bertambah di debit karena penerimaan pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan pengecatan rambut pada tanggal 13 sebesar 300.000 rupiah. Jadi kas bertambah di debit sebesar 300.000 rupiah. Dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar 300.000 rupiah. Lalu yang terakhir, pada tanggal 31, beban gaji bertambah di debit sebesar 6 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 6 juta rupiah untuk membayar gaji. Lalu selanjutnya diposting ke buku besar. Fungsi dari buku besar itu untuk memperoleh saldo akhir dari tiap-tiap akun yang ada di jurnal umum yang sudah dibuat. Nah, di tanggal 2, dengan keterangan setoran modal awal, lalu refnya JU1 karena berada di jurnal umum 1, berada di debit sebesar 400 juta. Lalu saldonya berada di debit sebesar 400 juta rupiah karena kas bertambah di debit. Lalu pada tanggal 4, dengan keterangan pembelian perlengkapan kredit, refnya JU1 karena berada di jurnal umum 1, dikredit sebesar 1.300.000 rupiah. Lalu saldonya, jika debit bertemu dengan kredit maka dikurang. Jadi 400 juta rupiah dikurang dengan 1.300.000 rupiah. Maka hasilnya 398.700.000 rupiah. Lalu pada tanggal 5, dengan keterangan pembayaran sewa, refnya JU1 karena berada di jurnal umum 1, berada di kredit sebesar 40 juta. Lalu debit bertemu kredit dikurang, maka 398.700.000 rupiah dikurang dengan 40 juta rupiah, maka hasilnya 358.700.000 rupiah. Lalu pada tanggal 7, dengan keterangan penerimaan pendapatan, refnya JU1 karena berada di jurnal umum 1, berada di debit sebesar 2.600.000 rupiah. Karena debit bertemu dengan debit, maka ditambah. Jadi 358.700.000 rupiah ditambah dengan 2.600.000 rupiah, maka hasilnya 361.300.000 rupiah. Pada tanggal 10, dengan keterangan pembelian sofa secara kredit, refnya JU1 karena berada di jurnal umum 1, berada di kredit sebesar 1 juta. Karena debit bertemu dengan kredit dikurang, jadi 361.300.000 rupiah dikurang dengan 1 juta rupiah, maka hasilnya 360.300.000 rupiah.
Lalu pada tanggal 13 dengan keterangan piutang pendapatan, refnya JU1 karena berada di jurnal umum 1 berada di debit sebesar Rp1.200.000. Karena debit bertemu dengan debit ditambah, maka Rp360.300.000 ditambah dengan Rp1.200.000, maka hasilnya Rp361.500.000. Lalu begitu seterusnya sampai tanggal 31. Jadi kalau debit bertemu dengan kredit itu dikurang, dan kalau debit bertemu dengan debit itu ditambah. Dan saldo akhir akun kas itu berada di debit sebesar Rp353.400.000. Lalu selanjutnya kita memposting akun piutang usaha ke dalam buku besar dengan nomor akun 112. Tanggal 13 dengan keterangan piutang pendapatan, refnya JU1 karena berada di jurnal umum 1 di posisi debit sebesar Rp600.000. Saldonya berada di debit sebesar Rp600.000. Di tanggal 27 dengan keterangan penerimaan piutang, refnya JU2 tanggal 27 dengan keterangan penerimaan piutang, refnya JU2 karena berada di jurnal umum halaman kedua, berada di posisi kredit sebesar Rp300.000. Karena debit bertemu dengan kredit itu dikurang, jadi Rp600.000 dikurang dengan Rp300.000, jadi hasilnya Rp300.000. Lalu pada akun modal Ibu Namira pada tanggal 2 dengan keterangan modal usaha. Karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya J1. Lalu dia berada di kredit sebesar Rp600 juta dan berada di saldo kredit sebesar Rp600 juta. Kenapa bisa berada di saldo kredit dan di kredit? Karena Rp600 juta itu untuk modal usaha Ibu Namira. Lalu pada akun pendapatan jasa pada tanggal 7 dengan keterangan pendapatan jasa. Karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya J1. Lalu dia berada di kredit sebesar Rp2.600.000 dan berada di saldo kredit sebesar Rp2.600.000. Lalu pada tanggal 13 dengan keterangan pendapatan jasa. Karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya J1. Lalu dia berada di kredit sebesar Rp1.800.000 dan berada di saldo kredit sebesar Rp4.400.000. Kenapa bisa Rp4.400.000? Karena Rp2.600.000 ditambahkan Rp1.800.000. Lalu pada tanggal 16 dengan keterangan pendapatan jasa. Karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya J1. Lalu dia berada di kredit sebesar Rp1.300.000 dan berada di saldo kredit sebesar Rp5.700.000. Kenapa bisa jadi Rp5.700.000? Karena Rp4.400.000 ditambahkan Rp1.300.000 menjadi Rp5.700.000. Lalu pada beban gaji pada tanggal 31 dengan keterangan beban gaji. Karena dia berada di jurnal umum 2, maka refnya J2. Lalu berada di debit sebesar Rp6 juta dan berada di saldo debit sebesar Rp6 juta. Lalu pada akun beban listrik, air, telepon atau bisa disingkat menjadi LAT pada tanggal 21 dengan keterangan beban LAT karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya J1. Dan dia berada di debit sebesar Rp1.500.000 dan berada di saldo debit sebesar Rp1.500.000. Lalu pada akun peralatan pada tanggal 2 dengan keterangan peralatan. Karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya J1 dan dia berada di debit sebesar Rp200 juta dan berada di saldo debit sebesar Rp200 juta. Lalu pada tanggal 10 dengan keterangan sofa dibayar secara kredit. Karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya J1. Lalu dia berada di debit sebesar Rp2.400.000 dan berada di saldo debit sebesar Rp202.400.000. Lalu pada tanggal 21 dengan keterangan komputer dibayar secara kredit. Karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya J1
dan dia berada di debit sebesar 4 juta rupiah. Lalu berada di saldo debit sebesar 206.400.000 rupiah. Lalu pada tanggal 24 dengan keterangan printer dibayar secara tunai. Karena dia berada di jurnal umum 2, maka refnya Ju 2. Dia berada di debit sebesar 800 juta rupiah dan berada di saldo debit sebesar 207.200.000 rupiah. Lalu pada akun utang usaha pada tanggal 10 dengan keterangan pembelian sofa. Karena dia berada di jurnal umum 1, maka rafnya Ju 1. Lalu dia berada di kredit sebesar 1.400.000 rupiah dan berada di saldo kredit sebesar 1.400.000 rupiah. Lalu pada tanggal 21 dengan keterangan utang, karena dia berada di jurnal umum 1, maka refnya Ju 1. Lalu dia berada di kredit sebesar 4 juta rupiah dan berada di saldo kredit sebesar 5.400.000 rupiah. Karena 1.400.000 rupiah ditambahkan 4 juta rupiah dan lalu menjadi 5.400.000 rupiah. Lalu pada tanggal 22 dengan keterangan pelunasan utang. Karena dia berada di jurnal umum 2, maka refnya Ju 2. Lalu dia berada di debit sebesar 1.400.000 rupiah dan berada di saldo kredit sebesar 4 juta rupiah. Kenapa bisa jadi 4 juta? Karena 5.400.000 rupiah dikurangkan untuk pelunasan utang sebesar 1.400.000 rupiah menjadi 4 juta rupiah. Saldo akhir di buku besar dari masing-masing akun dipindahkan ke neraca saldo. Yang pertama ada akun kas dengan nomor akun 111 di debit sebesar 353.400.000. Yang kedua, piutang usaha dengan nomor akun 112 di debit sebesar 300.000. Yang ketiga, sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113 di debit sebesar 40 juta. Keempat, perlengkapan dengan nomor akun 114 di debit sebesar 1.300.000. Kelima, peralatan dengan nomor akun 115 di debit sebesar 27.800.000. Keenam, utang usaha dengan nomor akun 211 di kredit sebesar 4 juta. Ketujuh, modal awal dengan nomor akun 311 di kredit sebesar 600 juta. Kedelapan, pendapatan jasa dengan nomor akun 411 di kredit sebesar 5.700.000 rupiah. Kesembilan, beban gaji dengan nomor akun 511 di debit sebesar 6 juta rupiah. Kesepuluh, beban LAT dengan nomor akun 512 di debit sebesar 1.500.000. Jadi total seluruh debit sebesar 69.700.000 dan kredit sebesar 69.700.000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.